Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Selasa 9 Maret 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini, untuk kelas 5-nya yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan, dan untuk kelas 6-nya yaitu dari mana asalnya listrik. Kalau adik-adik penasaran dengan dua tema kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Dengan subscribe, adik-adik bisa mendapatkan banyak manfaat dan membantu berkembangnya channel ini. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk sinopsis kelas 5 di episode 46 kali ini adalah: kamu akan dibimbing untuk mengetahui berbagai sumber energi yang terbarukan maupun tidak terbarukan melalui piktogram atau simbol. Kak Evan juga mengajak kamu belajar mengkomparasikan berbagai sumber energi tersebut. Selain mendalami kalimat baku dan tidak baku, kamu akan menghitung jumlah CO2 yang dihasilkan kendaraan dengan melihat tabel dan menghitung persentase dari soal cerita yang berhubungan dengan bahan bakar. Setelah itu, menentukan banyaknya produksi lilin dengan menggunakan konsep pembagian pecahan. Itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama, ini ada soal presentase. Soalnya, harga sebuah jaket adalah 200.000. Jika ada diskon 25%, harga barang itu sekarang adalah... Nah, ini kakak mau menerapkan konsep terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Adik-adik harus ingat ya, kalau diskon itu berarti harganya berkurang. Jadi harga yang disebutkan itu pasti 100%. Nah, diskon itu berarti kan dikurangi. Jika harganya 100%, di diskon 25%, berarti harus kita kurangi dengan 25%. Cara nguranginya sama kok adik-adik, tinggal 100 kita kurangi dengan 25, hasilnya berapa? 75%. Adik-adik harus ingat bahwa 75% itu bisa ditulis seperti ini, 75/100. Jadi cara mencari harga baju ini setelah adik-adik tahu presentasenya, adik-adik bisa menulis ini rumusnya. Persentase hasil pengurangan tadi kita kalikan harga awal. Ini ya adik-adik rumusnya. Adik-adik harus ingat terlebih dahulu yang kakak katakan di awal. Diskon itu artinya dikurangi. Jadi jika harga awal itu sama halnya dengan 100% dikurangi 25%, jadi mereka hanya akan membayar 75%-nya saja. Jadi dia harus membayar berapa? 75/100 kita kalikan dengan 200.000. Nah, ini ada 2 nol di bawah, kita coret dengan 2 nol yang di atas. 75 kita kalikan 2 berapa adik-adik? 75 kali 2, 0, simpan 1, 7 kali 2, 14, tambah 1, 15. Nah, ini 150 tambah 03. Nah, gampang banget kan? Jadi, kita harus membayar baju itu sebesar Rp150.000. Gitu ya adik-adik. Konsep ini tadi harus adik-adik ingat supaya adik-adik bisa mengerjakan soal yang lainnya dengan mudah dan cepat. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan keuntungan dari energi terbarukan. Jawabannya, yang pertama lebih ramah lingkungan karena dari
energi terbarukan ini tidak menghasilkan polusi yang berbahaya. Contohnya seperti karbon monoksida, terus gas-gas yang lain, ataupun limbah yang ada di air, seperti limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai. Itu adalah polusi yang bisa menyebabkan manusia sakit ataupun hewan-hewan yang ada di habitat itu meninggal atau mati. Nah, jadi keuntungan dari energi terbarukan ini adalah ramah lingkungan karena tidak menghasilkan buangan limbah yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua, dapat didapat secara gratis. Energi terbarukan itu kan contohnya cahaya matahari, air, angin. Nah, semua itu kita dapatkan secara gratis. Kalau bensin, solar seperti itu kan kita harus bayar ya. Jadi keuntungannya energi terbarukan ini ramah lingkungan serta gratis. Yang selanjutnya, bermanfaat seumur hidup. Karena terus ada, kalau kita menjaganya itu terus ada, jadi bermanfaat seumur hidup. Nah, itulah materi untuk kelas 5 hari ini. Sekarang kita masuk ke materi kelas 6. Sinopsis dari episode 46 kali ini adalah lampu sepeda Ani tidak menyala ketika dikayuh. Sigap Erna menelpon Pak Badri, ahli membetulkan sepeda langganannya. Pak Badri memeriksa sepeda Aini dan mengatakan bahwa dinamo sepeda Aini rusak. Penasaran, Aini bertanya, apa itu dinamo? Nah, Pak Badri menjelaskan apa itu dan cara kerja dinamo, dan juga bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Selain itu, Erna juga mengajari Aini tentang fungsi odometer di sepeda motor dan operasi bilangan matematika. Erna senang menjelaskan sebab Aini punya semangat belajar tinggi walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, tadi di materinya kan disinggung odometer. Nah, apa itu odometer dan apa itu fungsi dari odometer? Jawabannya, odometer adalah alat yang digunakan di dalam mobil ataupun motor yang berguna sebagai petunjuk dari jarak tempuh selama ini. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan apa itu odometer. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, bagaimana dinamo bisa menghasilkan listrik? Jawabannya, dinamo digunakan untuk menyalakan lampu di sepeda. Caranya ialah bagian atas dinamo atau bagian yang dapat berputar dihubungkan dengan roda. Jadi, bagian atas dinamo itu bisa berputar jika kita mengayuh mengayuh sepeda tersebut. Pada proses itulah terjadi perubahan energi gerak menjadi listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Gitu ya adik-adik. Jadi di dalam dinamo itu bagian atas ada alat yang untuk menggerakkan seperti baling-baling seperti itu ya adik-adik. Nah, baling-baling ini bisa bergerak jika kita mengayuh sepeda itu. Nah, jadi perubahannya itu perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu. Oke adik-adik, sudah paham kan? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen jika ada yang kurang jelas. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.